baik bergabung di tahun 2018 bulan April Bapak Ibu semua dan mencapai posisi tim agensi di bulan Juli, lalu naik ke leader agensi di Agustus dan bronze di bulan November ya. Dalam 1 tahun ya 3 posisi teman-teman semua, dan pada akhirnya berhasil mencapai trip Genting Dream Cruise Agustus 2019 yang lalu bersama dengan banyak sekali orang-orang dari 3i Network ya yang ikut ke sana. Dan saat ini posisi bronze agensi berdomisili di Bogor dan masih 25 tahun Bapak Ibu semua. Ya. Langsung saja kita ngobrol dengan Ibu Ayu Sofiana. Selamat siang, selamat sore Bu Ayu. Halo, ya Pak Frans. Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya Bu Ayu? Iya, sehat. Alhamdulillah sehat Pak Frans. Salam Oke. sehat, Ya. berlimpah rezeki buat kita semua ya. Terima kasih sudah diundang di acara yang spektakuler nih Pak. Ya, Bu Ayu, kita akan ngobrol-ngobrol kurang lebih selama 10 menit sampai 15 menit. Boleh ceritakan apa kesibukan Bu Ayu sebelum mengenal 3i Networks? Silakan. Iya, jadi sebelumnya tadi apa ya? Sebelumnya saya jalanin menjadi seorang Grab car gitu. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang sama ya salam satu aspal dulu nih. Ya Grab car, jadi ya kayak gitu ya Pak ya, namanya Grab car cari penumpang, intinya kayak gitu. Nah sampai di satu hari gitu ada teman saya ya, dulunya sih sebelum di Grab car saya tuh jalanin MLM gitu Pak, ya jalanin MLM. Dan akhirnya kita udah nggak lagi ya, makanya kenapa akhirnya abis itu mentok mau ngapain lagi ya gitu, bukannya, jadi intinya sih saya jadi punya hutang gitu Pak, intinya gitu ya. Makanya jadi punya hutang dan akhirnya ya udah deh, saya Grab car aja karena kayak cuma itu doang yang saya bisa gitu kalau keahlian gitu kan. Nah akhirnya saya Grab car dan diajak sama temen. Nah temen saya itu dulunya leader saya di MLM gitu. Nah leader saya di MLM dan dulu di MLM itu Pak ada teman saya ya, crossline saya lah ya, namanya Jenny ya, mungkin Bapak kenal ya, sekarang platinum. Oh, oke. Top leader Jenny ya, jadi dia bilang gini, teman saya namanya Grace ya, Grace bilang gini, Ayu, saya lagi nge-grab nih Pak ya, dia bilang gini, Ayu tahu nggak, sekarang Jenny udah tajir loh, dia bilang gitu. Masa sih? Iya, dia penghasilannya udah 30 juta per bulan. Masa sih? Iya gitu kan, saya panggil gitu. Masa sih? Iya, jadi ternyata bisnis yang dia jalanin itu mantep loh yuk. Oh gitu, nah sekarang lu di mana yuk gitu kan. Lagi di jalan nih, lagi cari orderan gitu kan. Udah, sekarang mah udah, lu kesini aja ke Bintaro gitu Pak ya. Oh ke Bintaro. Iya, jadi biar tahu nih, nanti dijelasin sama Jenny gitu kan. Oh ya deh boleh deh kayak gitu. Dan singkat cerita sih, ya udah saya pergi ke Bintaro kayak gitu Pak. Ya sampai di Bintaro, padahal Jenny itu juga rumahnya di Bogor. Ya saya di Bogor, Jenny di Bogor. Yang undang saya di Bintaro Pak. Oh, aduh. Jadi Malah main ya ke. udah ya. Iya akhirnya saya ke Bintaro waktu itu ya. Dia bilang udah pokoknya tenang yuk, Jenny mah udah tajir ya, gampang lu mah bensin tol gampang, dia bilang gitu. Ya udahlah saya tinggalin ya cari orderan ke Bintaro. Nah singkat cerita sih ketemu sama Jenny gitu ya, dulu Jenny itu crossline saya gitu ya Pak ya. Nah dulu pernah saat saya di MLM itu dia pernah ajak saya juga, tapi belum pernah sampai prospek, intinya gitu Pak, cuman ajak, dia bilang Ayu boleh nggak datang. Dan waktu itu malah saya sempat yang kayak agak kayak apa ya, uh, udah menolak, bukan nolak ya Pak ya, kayak kayak ngomongin dia gitu, iya apaan sih Jenny ngajak-ngajak kayak gitu kan. Nah intinya sih pas saya di prospek sama Jenny, Jenny juga nggak ngomong panjang kali lebar ya Pak, yang saya lihat itu oh ini bisnisnya ini gitu kan ya, asuransi basicnya, terus tapi kayak nggak ribet, terus yang saya lihat sih cuma kron kayak gitu 300 jutanya gitu sih Pak. Karena kenapa? Karena pada saat itu hutang saya itu 300 juta, jadi kayak pas banget nih gitu. Oh,
Banyak amat Jadi utangnya Bu, gara-gara bisnis yang lama apa bagaimana? iya bener Pak. Jadi saya jalanin bisnis itu 7 tahun ya. Ya namanya mau sukses ya Pak ya. 7 tahun intinya sih ya berproses. Ya intinya ujungnya dapat utang kayak gitu 300 juta ya udah. Dan terus saya ngelihat kayak wah ini pas banget gitu ya. Terus juga dulu, wah Jenny juga sekarang pas lihat income-nya saat-saat saya diajak, Jenny posisinya gold agency kan ya, itu 35 jutaan kayak gitu. Terus lihat, wah udah deh, saya pada saat itu juga langsung gabung Pak, gitu, gitu sih. Hmm. Nah pada Oke. saat itu langsung gabung, ya udah, saat itu juga saya langsung kejar ini ya, dia bilang kan, oh cuma bangun 3 tim, 5 orang elit. Udah sih, pada hari itu juga sebenarnya saya udah elit kayak Oh, siapa yang diajak pertama-tama sama gitu. Bu Jadi saya Ayu? udah kontak yang apa Pak? Yang diajak pertama-tama siapa? Kan katanya langsung elit. Oh iya, ya itu Pak, tim-tim apa tim saya yang dulu intinya gitu, teman saya. Jadi saya jadi sebelum saya di prospek, saya udah kontak teman-teman saya bilang, "Oh, saya ada bisnis nih, saya lagi mau di prospek bisnis. Nanti saya lihat dulu ya, bagus atau enggak. Nanti kalau emang bagus, ya udah ikut. Oh ya udah ikut gitu. Jadi orang yang pertama saya ajak itu ada namanya Mumun ya Pak ya. Itu tim saya dulu juga. Pokoknya dia intinya sih udah kepercayaan aja sih apa ya. Jadi orang yang terdekat sama kita. Jadi pokoknya kalau Kayu join, saya pasti join, lihat aja kalau join ikut gitu. Itu orang yang pertama. Terus yang kedua ada lagi juga teman saya juga, saya cuma kontak dia doang Pak. Ya cuma bilang gini, Lin nih ada bisnis bagus, apaan? Pokoknya ajak aja Kayu kalau misalnya bisnis, iya ya udah Lina kesini aja. Itu dari Jambi Pak, langsung ke Bogor, cuma mau tahu informasi CR aja kayak gitu. Terus yang Wow. ketiga itu dari Jawa ya, dari Banjarnegara. Itu juga sama Pak, saya langsung kontak tapi saya kan belum bisa jelasin ya, sama saya suruh datang ke Bogor juga dan itu juga langsung join gitu. Oh, Sih, banyak ya dan yang itu Dari Jambi ke ya Bogor. dari Jambi ke Bogor. Cuma mau tahu informasi CR dan emang join, langsung jalanin juga gitu. Oke, berarti langsung mantan GrabCar saat itu juga apa atau bagaimana ceritanya? Awal-awalnya sih masih nge-Grab ya Pak ya, awal-awalnya sih kayak masih nge-Grab terus kayak masih nge-Grab tapi akhirnya langsung kayak buyar gitu ya. Maksudnya bukan buyar ya. Jadi kayak kepikirannya kan aduh CR banget karena memang kayak CR kok ya ampun kenapa nggak dari dulu gitu ya Pak ya tahu gitu kan. Nah, terus akhirnya sih berjalannya proses ya udah eh nggak nge-Grab car lagi intinya kayak gitu. Oke. Tapi Eh, kemudian lah. itu saya lihat kan bergabung di 2018 dan selama 2018 pula 3 posisi ya sampai ke bronze agensi. Bagaimana dinamikanya? Pasang surutnya tentu ada ya, nggak langsung nanjak-nanjak aja kan, tentu ada tantangannya. Gimana Bu Ayu menghadapi prosesnya? Seperti apa? Bisa diceritakan nggak gambarannya? Iya sih. eh Pasang surut ya. Iya Pak di awal itu ya karena memang kan diarahin ya sama Top Jenny ya. Dia bilang kan cuma gini, "Ayo karena mungkin memang saya basicnya kayak dibilang trauma enggak juga ya Pak ya. Jadi kayak aduh ini enggak kayak ini kan enggak kayak gini. Enggak kok. Jadi kayak Top Jenny cuma bilang, "Udah ayo cuma ajak 5." Terus saya udah 5 nih Pak. Ya udah 5 terus kata Top Jenny, "Udah yuk kamu udah 5 nih, ya udah santai-santai aja dulu." Terus, oh ya udah nih santai-santai, udah Pak santai-santai saya sama Grace ya, sama tim saya, udah enak banget di CR gitu, cuma 5 santai, kerja lagi bulan depan, intinya gitu. Jadi kayak di awal tuh ya udah kayak santai-santai, terus juga saya nggak terlalu pusing sistemnya kayak gimana ya mempelajari atau apa gitu, enggak gitu Pak. Terus akhirnya lama-lama kayak kita tahu di grup gitu ya, oh ini begini ya, oh ini ada posisi begini, jadi sebenarnya kalau ini iya, intinya gitu Pak, berjalan gitu akhirnya tahu. Jadi kalau Jenny tuh nggak ngepush sih di awal tuh, oh harus ini karena mungkin jangan seperti kayak yang sebelum-sebelumnya gitu kan, kayak berjuang banget gitu Pak. Itu sih. Hmm. Kalau sekarang pasang surutnya apa ya?
ya itu dia Pak, karena akhirnya tidak tahu, jadi udahlah nggak terlalu mau pusingin. Jadi tadi ya, semenjak corona ya Pak ya, semenjak corona akhirnya kan banyak ya, kita akhirnya diem gitu ya Pak ya, diem terus di rumah. Ya sebenarnya dengan acara seperti Zoom online akhirnya jadi kita banyak belajar sih, intinya kayak gitu. Jadi ya akhirnya jadi tahu apa yang harus di iniin gitu Pak, benah-benahin gitu. Oke, Ya pas oke. suratnya sih kayak sayanya mungkin belum mau belajar gitu ya. Jadi kayak, oh ternyata ada PGS gitu Pak. Itu sih sebenarnya pada langsung, oh ini ya, oh ini ya, oh itu ya, ini gitu-gitu. Jadi emang apa ya, harusnya di awal tuh kalau kitanya apa, paham semua muanya gitu kan ya. Itu sih Pak. Oke, berarti lebih baik mengetahui di awal atau santai-santai dulu? Lebih baik tahu di awal sih. Santai Iya, ya. jadi di awal gitu, tapi emang jadi kita nggak terlalu banyak pikiran kan ya. Santai nih, Oke, elit udah elit santai, terus ya udah kejar lagi gitu. oke, baik. Dan eh, gimana kemarin pengalamannya di Genting Cruise itu bisa diceritakan nggak? Oh iya, iya bisa Pak. Ya biasanya ya itu ya Pak ya. Jadi akhirnya kan saya kejar TA gitu ya. Akhirnya oh iya kejar posisi nih TA, habis TA terus LA gitu ya. Terus akhirnya ke Bronze Agency. Nah, pas di Bronze Agency itu memang pas banget ada reward itu ya Pak. Ada reward ke Dream Cruise seperti itu. Jadi intinya sih awal-awal sih saya nggak terlalu, awal saya join gitu ya Pak ya, saya nggak terlalu mau kejar gitu karena waktu itu lagi musim kapal tuh tenggelam-tenggelam Pak gitu. Ada kapal yang tenggelam di mana gitu. Enggak deh, nggak terlalu. Tapi kok akhirnya ketika udah jalanin CHR, wah kayak perlu juga nih kita dapat jalan-jalannya, harus ngerasain, karena kalau kita emang mau ngarahin tim, kitanya dulu dong yang harus berangkat gitu kan. Nah, akhirnya karena dari sayanya mau, saya kejar itu, alhamdulillah sih kedapat itu tiketnya. Dan luar biasanya ya Pak, di CAR ya emang bener-bener cuma bawa diri baik-baik, intinya kayak gitu, sama sama buat apa, buat oleh-oleh ya. Bener-bener ya, pertama fasilitasnya udah mantep banget ya, naik pesawatnya juga bukan pesawat yang biasa, naik Singapore Airlines kan. Wah pokoknya itu luar biasa lah. Saya sebelumnya juga pernah ke Singapura, tapi ya biasa udah gitu pakai uang sendiri juga kayak gitu kan. Tapi kalau di Shire tuh nggak perlu pusing-pusing sih, udah tinggal bawa diri baik-baik, naik Singapore Airlines. Terus juga baru pertama juga naik Dream Cruise ya Pak ya, kapal pesiar terbesar gitu se Asia Tenggara. Itu kayak senang banget intinya gitu. Udah sih dari situ eh apa ya, jadi lebih semangat lagi intinya. Oke, baik. Terakhir nih pertanyaannya untuk Bu Ayu, apa yang menjadi motivasi Bu Ayu di 3i? Apa yang mau dikejar sebenarnya? Kalau tadi ada bicara mengenai hutang, selain itu ada lagi nggak yang mungkin menjadi satu dorongan semangat yang mungkin bisa menjadi menggebu-gebu begitu? Apa yang mau dikejar oleh Bu Ayu? Bu Ayu apalagi kan baru berusia 25 tahun. Apa yang menjadi motivasinya sih di 3i? Motivasinya yang pertama itu tadi Pak, bayar hutang nih. Kalau kata Top Jenny saya biar lepas bebas gitu ya. Jadi yang pertama sih hutang sih Pak, gitu, bayar hutang. Nah terus yang kedua, saya pengen punya income 9 digit tadi ya Pak, kayak gitu. Jadi sekarang saya kayak, apalagi semenjak di corona ini ya, jadi memang apa ya, iya udah kok orang orang aja bisa gitu, saya lihat ya para top-top leader gitu ya, para kron gitu kan Pak, itu wah enak banget punya 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 income 9 digit gitu kan ya. Jadi kayak ya itu sih yang mau saya kejar sekarang, intinya itu Pak.